Perjuangan melawan kekerasan seksual adalah keniscayaan, tak hanya bagi para perempuan itu sendiri, tetapi kita semua. Saya, Joan Patricia Walu Sujiati Riwukaho. Namun teman-teman kerap menyapa saya dengan Puput. Bagi saya, dunia harus menjadi ruang yang aman bagi semua, bukan hanya untuk golongan atau gender tertentu. 9 tahun lamanya saya bergabung dengan LBH APIK Nusa Tenggara Timur. Saya menyaksikan betapa perjuangan melawan kekerasan seksual masih terlalu jauh dari semestinya. Saya adalah satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual yang terjadi di Kupang, NTT, yang dilakukan oleh orang terdekat yang begitu saya percaya. Kasus yang sangat mungkin bisa terjadi kepada jutaan perempuan lainnya. Saya mengatakan bahwa saya ini juga adalah seorang korban dulu. Saya adalah seorang penyintas, kayak gitu. Jadi dulu saya adalah korban kekerasan seksual, kekerasan dalam berpacaran. Nah, dalam konteks saya berpacaran dengan pasangan saya itu saya mengalami banyak sekali kekerasan, ya kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual kayak gitu selama 7 tahun saya berpacaran, ya menjalani hubungan dengan dia. Itu betul-betul sangat-sangat menyedihkan kehidupan saya. Nah, sampai di tahun 2000 berapa itu ya, saya agak-agak lupa. Dalam relasi pacaran itu saya akhirnya hamil. Ini saya harus jujur terbuka karena, tapi bagi saya ini bukan sesuatu yang memalukan atau justru ini menjadi titik balik kehidupan saya. Begitu. Jadi saya hamil, terus kemudian anak itu dia meninggal dalam kandungan. Cerita itu tak pernah ingin saya ingat-ingat lagi. Namun siapa sangka justru dari kisah inilah menjadi langkah awal perlawanan saya. Berawal dari kesempatan hidup kedua dari Tuhan pasca kehamilan saya yang gugur di tengah jalan, disinilah saya berdiri sekarang. Tetapi hebatnya mujizat untuk saya yang saya tidak habis pikir, saya tidak keracunan satu apapun gitu. Pemeriksaan dokter, pemeriksaan lab, bersih semuanya. Mau apa jantung kah apa, semua organ-organ dalam tubuh saya tidak ada yang terpengaruh dengan anak yang sudah meninggal itu. Jadi saya juga heran, aduh kok bisa seperti ini gitu, apa gitu yang mau Tuhan buat dalam hidup saya kayak gitu. Sampai akhirnya saya selamat, anak itu melahirkan, keluar dalam perut, terus kemudian saya juga berproses. Dalam proses itu saya karena tidak bermimpi menjadi seorang pengacara, tetapi karena untuk menutupi pengacara yang sudah keluaran satu orang di sini, akhirnya saya didorong untuk menjadi pengacara kayak gitu. Saya ikuti prosesnya, saya ikut PKPA-nya, ikut sumpahnya. Walaupun saya juga tidak paham ini sebenarnya tujuan yang paling inti dari saya menjadi pengacara itu apa, saya juga tidak tahu. Intinya jalani saja kayak gitu. Memang harus ada yang menutupi pengacara yang kosong. Oke, saya ikuti saja gitu. Sampai akhirnya ketika saya dilantik, saya memakai toga dan ada pendeta yang memberkati kami semua waktu disumpah, baru saya tersadar dan benar-benar terbuka bahwa oh ini ternyata yang Tuhan mau untuk hidup saya. Minta maaf saya menangis karena ini sesuatu yang cukup mengharukan gitu. Pernah menjadi bagian dari mereka yang tertindas, membuat saya terpanggil untuk bersama-sama mengibarkan bendera perjuangan. Bersama LBH APIK NTT, saya yang dipercaya sebagai salah satu pengacara berupaya memberikan pendampingan masif bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena saya dulu awalnya sebagai korban, sebagai orang yang harus ditolong, dan sekarang saya sudah berbalik posisi, saya menjadi penolong itu. Saya menjadi orang yang menolong mereka. Jadi ketika saya dengan kerja-kerja saya sebagai advokat, pengacara, saya menolong mereka, seperti menolong diri saya sendiri gitu. Ketika saya berbicara dengan mereka, saya seperti berbicara dengan diri saya sendiri gitu. Ketika saya menguatkan mereka,
saya seperti menguatkan diri saya sendiri. Saya bilang kepada mereka, saya dulu pernah ada di posisi kamu. Berbagai kasus melawan ketimpangan dan ketidakadilan untuk korban kekerasan seksual menjadi makanan sehari-hari saya. Begitu pula cerita intimidasi yang tak terhitung lagi, namun tak sedikit pun saya gentar meski mendampingi para korban ini bak menantang maut. Sangat-sangat jelas, karena itu menjadi tantangan yang cukup besar juga. Karena prinsip kami kan di sini, walaupun kekerasan seksual itu kan dia dalam proses hukum bukan delik aduan, dia tindak delik pidana biasa murni. Jadi dalam proses penegakan hukum sebenarnya kami tidak perlu menunggu atau tidak perlu terserah korban yang mau cabut laporan berarti kita ikut saja, sebenarnya tidak seperti itu. Tapi itu kalau misalnya sudah proses hukum berarti kita sudah tahu kayak gitu. Nah, tapi yang celakanya adalah ketika belum dilaporkan ke polisi dan mereka sendiri yang bermain di internal keluarga mereka seperti itu yang kita agak sulit untuk bisa menjangkau dan bisa meng-cut seperti itu. Itu yang kira-kira itu menjadi tantangan kami kayak gitu, karena misalnya mereka lapor ke kami, oh ya ini ada kasus begini-begini, ada kasus kekerasan seksual, korban dan pelaku begini. Oke, kalau gitu nanti misalnya yang berikut nanti bawa korbannya ke sini, nanti kita dalami supaya nanti kita bikin surat kuasa, kita bikin laporan polisi. Pokoknya jelaskan detail urutannya kayak gitu. Mereka iya, nanti ketika mereka pulang mereka hilang. Saya bersama segenap anggota LBH Apik NTT lainnya tak surut langkah mendampingi mereka yang terlupakan dan tak mendapat keadilan. Keberadaan lembaga bantuan hukum yang ada sejak tahun 2011 ini begitu berarti bagi para korban juga keluarganya. Anak perempuan Sri Lestari misalnya, seorang gadis berusia 10 tahun berkebutuhan khusus yang harus menjadi korban kebiadaban tetangganya, kini dalam pendampingan LBH Apik NTT. Itu enggak lama juga karena sudah dibantu sama LBH. Kalau enggak ada LBH berarti lama. Soalnya mereka seperti saya nanya, kalau memang pelakunya berbuat seperti itu, kenapa enggak ditangkap? Saya bilang, katanya mereka enggak ada bukti. Belum ada bukti, kecuali sudah ada bukti baru bisa. Saya bilang kalau memang nggak terlalu lama berarti keluarga saya yang iya. Saya bilang gitu, terus katanya mereka belum ada bukti, tunggu aja. Setelah itu kita panggil LBH, terus langsung ditangani. Perjalanan panjang melawan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan adalah pilihan hidup yang tak akan pernah saya sesali. Ketika bertemu Kak Puput, saya tuh melihat sekali bahwa Kak Puput mengerjakan ada di bidang kerja ini, mengerjakan isu-isu ini itu benar-benar dengan hati gitu Kak. Jadi tidak melulu tentang apa aturannya ya, walaupun saya memang nggak pernah juga diskusi intens dengan Kak Puput soal prosedur hukum dan lain sebagainya, tapi saya somehow bisa merasakan dan juga bisa melihat bahwa dalam proses pendampingan ke korban, ke anak-anak, ke perempuan, tidak cuma sekedar Kak Puput mencari fakta hukum, tapi mau memberi waktu, memberi telinga, terutama memberi hati untuk mendengarkan sebenarnya apa sih masalahnya mereka. Itu yang mungkin jarang banget kita temui di teman-teman yang bergerak di bidang hukum lainnya, karena mereka mungkin saking sibuknya kadang-kadang ya udah pokoknya faktanya apa itu yang diomongin gitu, nggak peduli nih korbannya lagi gimana, yang penting ayo faktanya apa. Bahkan saya ingat Agustus ya apa September gitu, saya dan teman-teman di kampus kita bikin pelatihan DPA, jadi PFA Psychological First Aid. Terus Kak Puput ikut, jadi saya yang kayak, Kak Puput sebenarnya kalau nggak ikut juga, maksudnya untuk apa ikut gitu Kak Puput, kan bidang kerjanya ya bukan, nggak harus melakukan konseling dan lain sebagainya. Terus apa-apa Kak Marlin, lumayan nih ilmu ini berguna banget buat saya kalau ketemu korban nangis-nangis, paling tidak saya bisa menenangkan. Padahal somehow itu bukan tidak menjadi kewajiban dia untuk tahu gitu. Nah itu yang saya,
paling tidak saya ketemu orang yang satu arah pemikiran lah, walaupun bidang kerja kita mengurusi hal yang berbeda. Salah satu upaya kecil yang bisa saya lakukan melalui program-program LBH Apik diantaranya membekali anggota paralegal untuk lebih siap menjadi perpanjangan tangan kami di wilayah-wilayah tak terjangkau. Paralegal adalah mereka yang dengan hati tulus berbuat untuk masyarakat dalam rangka menurunkan angka kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak. Sebab tak bisa dipungkiri, kami tak pernah cukup untuk melawan sendirian. Ketika saya mendampingi korban kasus pemerkosaan yang korbannya anak SD kelas 5 dan sampai dia hamil. Bayangkan sampai dia hamil, perutnya besar, anak SD. Saya dampingi dia bukan hanya proses hukum di polisi, tetapi juga pemeriksaan kesehatannya dia sampai dia melahirkan itu. Saya dampingi dia. Saya cukup terharu gitu. Saya cukup terharu dan cukup sedih anak sekecil ini. Tapi dia juga sudah harus menjadi seorang mama kayak gitu. Bayangkan saya juga agak sedih, terharu, dan ketika saya dampingi di rumah sakit kan banyak pandangan-pandangan yang namanya mereka kayak kaget dan aneh gitu kan. Jadi akhirnya mereka semua waktu dibilang, oh kamu umur berapa? Umur saya masih umur anak SD. Semua langsung keluar, siapapun yang ada di situ keluar dan melihat dia. Jadi saya juga agak cukup shock juga seperti itu. Nah, terus kemudian yang mengharukannya adalah ketika anak itu dia melahirkan, saya tergerak dari hati untuk pergi lihat dia. Jadi waktu itu hari Minggu setelah saya selesai pelayanan di gereja, saya datang menjenguk dia dan kedua orang tua ini mereka pokoknya menangis dan peluk saya karena peristiwa yang sangat mengharukan itu, dan mereka bilang, ibu kasih nama, sudah ini anak kita mau kasih nama apa. Jadi mereka bilang, karena kita belum kasih nama bayi yang sudah dilahirkan ini, kita belum kasih nama. Jadi kita menghargai ibu, kita kasih kesempatan ibu kasih nama di anak ini. Tapi kita juga, saya berpikir kita kerja ini tolong orang gitu. Kita ini lakukan yang benar. Pasti akan ada tantangan gitu. Tapi saya berpikir kalau saya jalan dari rumah saya sudah berdoa, saya yakin Tuhan akan lindungi saya.